Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 6 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul evaluasi strategi dan menghasilkan rumusan evaluasi strategi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lia Rizia dengan NPM 2201010119. Yang kedua ada Cia Dinasti dengan NPM 2201010125. Yang ketiga ada Feliciana Rogibatu Paradesi dengan NPM 2201100131. Yang keempat ada Nafila Imanida dengan NPM 2201010140. Dan yang terakhir saya sendiri Natasha Cindy Oktaviani dengan NPM 2201010141. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama, ada materi yang akan saya sampaikan yaitu karakteristik evaluasi strategi. Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam manajemen strategis. Namun, fungsinya bukan sekedar penilaian formal di akhir periode. Berdasarkan literatur yang dikaji, evaluasi strategi sangat penting bagi semua jenis dan ukuran organisasi, karena perusahaan beroperasi dalam lingkungan yang dinamis. Faktor internal dan eksternal dapat berubah secara cepat dan drastis, sehingga strategi yang sangat baik sekalipun berubah secara cepat dan drastis. Sehingga strategi yang sangat baik sekalipun dapat menjadi usang dalam waktu singkat. Oleh karena itu, evaluasi strategi berfungsi sebagai sistem peringatan dini bagi manajemen untuk mendeteksi masalah potensial sebelum situasi menjadi kritis. Karakteristik utama evaluasi strategi mencakup tiga aktivitas dasar, yaitu yang pertama, ada memeriksa dasar strategi. Memeriksa dasar strategi yaitu menelaah kembali asumsi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mendasari strategi saat ini. Yang kedua ada mengukur kinerja, yaitu membandingkan hasil yang direncanakan dengan pencapaian aktual untuk melihat efektivitas strategi. Yang ketiga ada mengambil tindakan korektif, melakukan perubahan strategis atau operasional untuk memastikan organisasi tetap berada di jalur yang benar. Menurut Richard Rumelt, ada 4 kriteria utama yang harus dipenuhi dalam mengevaluasi sebuah strategi agar dapat dikatakan efektif. Yang pertama ada konsistensi. Strategi tidak boleh mengandung tujuan dan kebijakan yang saling bertentangan. Konflik organisasi yang berlarut-larut seringkali merupakan tanda adanya inkonsistensi strategis. Yang kedua ada konsonan. Strategi harus mampu merespons serangkaian tren eksternal maupun interaksi antara tren tersebut. Strategi harus selaras dengan lingkungan eksternal perusahaan. Dan yang ketiga ada kelayakan. Strategi harus dapat dilaksanakan dalam batasan sumber daya fisik, manusia, dan keuangan yang tersedia. Yang keempat ada keuntungan. Strategi harus mampu menciptakan atau mempertahankan keunggulan kompetitif, baik melalui penguasaan sumber daya, keterampilan, maupun posisi pasar yang unik. Next. Selanjutnya ada kerangka evaluasi strategi. Untuk memastikan proses evaluasi berjalan sistematis, manajer memerlukan kerangka kerja yang jelas. Kerangka evaluasi strategi terdiri dari tiga tahap aktivitas yang saling berkaitan. Yang pertama ada aktivitas satu. Untuk memastikan proses evaluasi, untuk Mohon maaf, untuk meninjau hal-hal yang mendasari strategi, fokus utama pada tahap ini adalah memeriksa apakah asumsi dasar perusahaan masih berlaku. Hal ini dilakukan melalui penyesuaian revisi matriks IFE atau internal dan matriks EFE eksternal. Manajer harus secara kritis menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama ada, apakah kekuatan internal masih tetap menjadi kekuatan? Yang kedua, apakah kita telah mengembangkan kekuatan internal baru? Yang ketiga, apakah peluang eksternal masih menjadi peluang atau adakah peluang baru yang muncul? Dan yang keempat ada bagaimana reaksi pesaing terhadap strategi kita dan apakah ancaman eksternal telah berubah? Yang kedua, next. Yang kedua ada aktivitas kedua. Aktivitas kedua yaitu mengukur kinerja organisasi. Tahap ini melibatkan perbandingan antara target yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya. Evaluasi kinerja dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu kriteria kuantitatif.
yaitu menggunakan rasio keuangan utama seperti return on investment, laba per saham, dan margin laba. Rasio-rasio ini dibandingkan melalui tiga cara. Yang pertama, membandingkan dengan rata-rata industri. Yang kedua, ada kriteria kualitatif, menilai faktor-faktor non-finansial yang krusial seperti tingkat kepuasan karyawan, kualitas produk, efektivitas. Yang ketiga, ada aktivitas tiga, yaitu mengambil tindakan korektif atau tindakan korektif adalah langkah penyesuaian untuk memperbaiki sistem kompetitif. Tindakan ini wajib diambil jika terjadi perubahan signifikan tidak memuaskan. Bentuk tindakan korektif dapat berupa, yang pertama mengubah struktur organisasi, yang kedua mengganti individu atau personal kunci, yang ketiga menjual divisi atau unit bisnis yang tidak menguntungkan, yang keempat merevisi visi, misi, atau tujuan perusahaan, dan yang terakhir ada menerbitkan saham baru atau mengalokasikan ulang sumber daya modal. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik sistem evaluasi yang efektif. Jadi, evaluasi strategi merupakan proses penting untuk menilai apakah strategi yang dijalankan itu masih sesuai dengan tujuan organisasi. Agar evaluasi tersebut berjalan optimal, organisasi memerlukan sistem evaluasi strategi yang efektif. Nah, evaluasi strategi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Oleh karena itu, sistem evaluasi itu harus dirancang memberikan informasi yang relevan dan bernilai strategis. Dengan sistem yang tepat, manajemen dapat memahami kondisi organisasi secara lebih akurat. Dan sistem evaluasi strategi yang efektif itu harus bersifat ekonomis, bermakna, dan tepat waktu. Jadi informasi itu tidak boleh berlebihan, tetapi cukup menggunakan kesan. Selain itu, evaluasi harus selaras dengan tujuan organisasi dan mampu memberikan gambaran kinerja yang objektif serta adil. Ketepatan waktu juga menjadi penting karena lingkungan bisnis terus berubah. Dengan sistem evaluasi yang baik, organisasi dapat melakukan penyesuaian strategi secara tepat. Next. Selanjutnya, hasil evaluasi ini perlu direspon secara net. Salah satu bentuk evaluasi yang penting adalah dengan penyusunan rencana cadangan atau kontingensi strategi. Jadi rencana cadangan disiapkan untuk menghadapi berbagai peristiwa yang tidak terduga yang dapat mempengaruhi keberhasilan strategi, seperti dari perubahan kebijakan, bencana, atau tidak tercapainya target. Nah, rencana ini merupakan strategi alternatif yang siap dijalankan ketika strategi jalan sesuai rencana. Rencana kontingensi tidak hanya berfungsi fokus, rencana kontingensi ini fokus pada ancaman, tetapi juga pada peluang yang tidak terbuka. Dengan adanya rencana cadangan ini, organisasi menjadi dapat merespon perubahan secara tepat, menghindari dan menjaga fleksibilitas strategi. Oleh karena itu, perencanaan kontingensi berperan penting dalam keberlanjutan dan keberhasilan strategi organisasi dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengendalian berdasarkan balance scorecard dan perumusan KPI. Balance scorecard atau bisa disebut BSC merupakan alat evaluasi strategi yang sangat penting karena memungkinkan organisasi untuk tidak hanya terpaku pada angka keuangan, tetapi juga melihat kesehatan organisasi secara menyeluruh. Terdapat 4 perspektif evaluasi dalam melakukan evaluasi perusahaan, diwajibkan menjawab pertanyaan-pertanyaan strategis melalui 4 sudut pandang. Yang pertama, itu kinerja keuangan, yaitu mengevaluasi efektivitas
efektivitas strategi dalam menghasilkan profitabilitas dan pertumbuhan nilai bagi pemegang saham. Yang kedua, pengetahuan konsumen, yaitu mengukur seberapa puas konsumen terhadap layanan perusahaan, serta sejauh mana nilai yang diberikan perusahaan kepada mereka. Yang ketiga, proses bisnis internal, yaitu meninjau efisiensi proses operasional, kualitas produk, dan keunggulan teknologi yang mendukung operasional sehari-hari. Dan yang terakhir, pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu menilai kemampuan organisasi untuk terus melakukan inovasi, melakukan perbaikan berkelanjutan, dan juga mempertahankan kompetensi inti guna menjaga keunggulan kompetitif. Perumusan Key Performance Indicator atau KPI berdasarkan format pada tabel 9.4, perumusan target atau KPI dilakukan dengan mencermati 6 area isu utama. Yang pertama, ada konsumen, yang kedua, manajer karyawan, yang ketiga, operasi proses, yang keempat, komunitas atau tanggung jawab sosial, yang kelima, etika bisnis atau lingkungan hidup, dan yang keenam adalah keuangan. Setiap indikator dalam area ini harus dirumuskan secara spesifik melalui komponen berikut, yaitu yang pertama, ukuran atau target menentukan tolak ukur keberhasilan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, ekspektasi waktu, yaitu menetapkan batasan waktu atau periode pencapaian target tersebut. Yang ketiga, ekspektasi. Yang keempat, tanggung jawab utama, menentukan pihak atau departemen yang memegang kendali penuh atas pencapaian indikator tersebut. Peran audit dalam evaluasi objektif, yaitu audit didefinisikan sebagai proses sistematis untuk memperoleh bukti secara objektif mengenai tindakan ekonomi guna memastikan kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan. Terdapat 3 kelompok auditor yang berperan penting. Yang pertama, ada auditor independen, itu akuntan publik bersertifikasi yang memeriksa laporan keuangan untuk memastikan transparansi dan keadilan laporan sesuai dengan standar internasional atau IASB. Yang kedua ada auditor pemerintah, yaitu bertanggung jawab memantau kepatuhan organisasi terhadap hukum, undang-undang, dan kebijakan negara yang berlaku. Yang ketiga ada audit internal, yaitu karyawan organisasi yang bertugas melindungi aset perusahaan, menilai efisiensi operasional, dan memastikan prosedur bisnis yang umum telah dipraktikkan dengan benar. Dan yang terakhir ada audit lingkungan, yaitu banyak perusahaan menerapkan audit lingkungan secara ketat untuk mengawasi masalah desain produk, manufaktur, hingga pembuangan limbah guna menghindari sanksi korporat dan memenuhi tanggung jawab sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya yaitu ada karakteristik sistem informasi dalam evaluasi yang efektif. Sistem informasi itu harus menyediakan data yang mendukung aktivitas evaluasi strategi dengan persyaratan utama sebagai berikut. Yang pertama ekonomis, di mana aktivitas evaluasi harus efisien, pengendalian yang terlalu ketat atau informasi yang berlebihan justru dapat merugikan perusahaan. Yang kedua bermakna dan spesifik. Informasi yang dihasilkan harus berkaitan langsung dengan tujuan perusahaan dan dapat dipengaruhi oleh manajer terkait. Ketiga, ketepatan waktu, di mana manajer membutuhkan informasi harian atau mingguan untuk tindakan korektif segera, terutama pasca kejadian penting seperti diversifikasi. Informasi yang menggambarkan kondisi terkini lebih berharga daripada informasi akurat yang sudah usang. Keempat, berorientasi pada tindakan. Sistem informasi tidak boleh dibuat hanya untuk tujuan administratif, melainkan harus memfasilitasi pengambilan keputusan nyata bagi individu yang membutuhkannya. 5. Sederhana dan membangun kepercayaan. Sistem yang terlalu rumit seringkali membingungkan. Keberhasilan sistem diukur dari kegunaannya, bukan kerumitannya. Proses evaluasi ini harus didasarkan pada fakta untuk menghindari pengambilan keputusan yang hanya berdasarkan opini semata. Yang selanjutnya yaitu tantangan dalam era VUCA. VUCA sendiri yaitu merupakan volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatility itu merupakan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi sangat cepat dan dalam skala yang besar. Kemudian uncertainty
Uncertainty yaitu sulitnya memprediksi peristiwa masa depan dengan akurat meski data sudah tersedia. Yang ketiga, complexity yaitu adanya tumpang tindih berbagai faktor dan hubungan sebab akibat yang rumit antar variabel bisnis. Dan yang terakhir yaitu ambiguity, di mana ketidakjelasan makna dari suatu peristiwa dan tidak adanya preseden untuk situasi yang sedang dihadapi. Yang pertama yaitu adanya tantangan manajemen strategis di abad ke-21, yaitu di mana dinamika bisnis global ini semakin kompleks sehingga menuntut fleksibilitas dan ketepatan pengambilan keputusan yang strategis. Yang kedua, tantangan utama dalam manajemen strategis yaitu adanya 3 dilema utama manajemen strategis. Yang pertama, strategi sebagai ilmu pengetahuan atau seni. Yang kedua, tingkat transparansi strategi terhadap pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, model pendekatan top-down atau bottom-up. Ketiga dilema ini menentukan relevansi strategi organisasi di era persaingan global. Yang selanjutnya yaitu perspektif lingkungan hidup dalam strategi, yaitu pertumbuhan ekonomi ini harus sesuai dengan kelestarian lingkungan juga. Selanjutnya, isu lingkungan menjadi faktor strategis, bukan sekedar teknis saja. Dan yang terakhir, keberlanjutan mempengaruhi daya saing jangka panjang sebuah organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada perspektif lingkungan hidup, pelajaran dari fenomena polusi Cina. Jadi korelasi antara perkembangan ekonomi dan kelestarian lingkungan menjadi salah satu isu sentral dalam manajemen strategis kontemporer. Fenomena yang terjadi di Cina memberikan gambaran nyata mengenai resiko pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat tanpa diimbangi mitigasi lingkungan yang memadai. Krisis lingkungan berupa polusi air, tanah, dan udara yang masif di Cina menunjukkan bahwa isu lingkungan kini telah menjadi penghambat utama bagi keberlanjutan ekonomi. Oleh karena itu, organisasi modern tidak lagi dapat memisahkan tujuan finansial dari tanggung jawab lingkungan. Strategi perusahaan harus mengintegrasikan aksi lingkungan ke dalam sistem penilaian kinerja dan uraian pekerjaan manajerial guna memitigasi risiko strategis jangka panjang. Yang selanjutnya ada strategi sebagai perdebatan antara seni dan ilmu pengetahuan. Terdapat dikotomi dalam literatur strategi mengenai apakah perumusan strategi merupakan sebuah ilmu pengetahuan atau seni. Pendekatan strategi sebagai ilmu menekankan pada penggunaan riset sistematis, analisis data objektif, dan evaluasi alternatif yang cermat. Sebaliknya, perspektif seni yang didukung oleh tokoh seperti Mintzberg menekankan pada aspek intuisi, kreativitas, dan proses yang muncul secara organik. Namun dalam rangka bisnis saat ini yang memiliki margin kesalahan sangat kecil, organisasi cenderung mengadopsi sintesis dari keduanya. Strategi yang efektif membutuhkan landasan data riset yang kuat sebagai kerangka kerja, namun tetap menyisakan ruang bagi intuisi kreatif dalam menghadapi situasi yang tak terduga. Next. Yang selanjutnya ada dinamika isu transparansi dalam proses strategi. Keputusan untuk membuka atau merahasiakan proses strategi merupakan langkah krusial dalam manajemen organisasi. Pendekatan terbuka atau transparansi memberikan keuntungan berupa peningkatan kontribusi ide dari berbagai pemangku kepentingan dan penguatan komitmen karyawan melalui gaya manajemen yang demokratis. Di sisi lain, kerahasiaan strategi seringkali diperlukan untuk melindungi keunggulan kompetitif perusahaan dari eksploitasi pesaing serta mencegah terjadinya sabotase informasi oleh pihak luar. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menjaga keseimbangan dengan membuka akses informasi yang bersifat motivasional bagi karyawan, namun tetap membatasi informasi sensitif yang hanya pada level eksekutif puncak demi keamanan strategis. Yang selanjutnya ada integrasi pendekatan top-down and bottom-up. Efektivitas implementasi strategi sangat bergantung pada model pendekatan yang digunakan dalam perumusannya. Pendekatan ini mengandalkan pengalaman kolektif dan wawasan strategis dari eksekutif puncak sebagai otoritas tunggal. Namun, tren modern menunjukkan pergeseran antara pendekatan bawah yang melibatkan manajer tingkat menengah dan karyawan operasional.
Keterlibatan aktif dari level bawah tidak hanya memperkaya perspektif strategi melalui data lapangan yang akurat, tetapi juga menjamin adanya dukungan dan komitmen penuh saat strategi tersebut dijalankan. Keberhasilan organisasi di masa depan terletak pada kemampuan pemimpin dalam mengkombinasikan ketajaman visi dari atas dengan partisipasi inklusif dari seluruh lapisan organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.